Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh orang-orang tua asal raja yang mendirikan negeri Patani Darussalam. Ada raja di kota kediaman raja bernama Payatukerup Mahajana. Payatukerup Mahajana melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Payatu Antara. Selang beberapa waktu, Payatukerup Mahajana pun meninggal. Payatu Antara mengganti posisi kedudukan ayahnya pada kerajaan. Ia menamai dirinya sendiri menjadi Payatu Nakpa. Selama kepemimpinannya, ia selalu pergi berburu. Pada suatu hari, Payatu Nakpa pun duduk di atas tahta kerajaannya di hadapan para menteri, pemimpin pasukan dan masyarakat. Demikianlah perintah Baginda. Aku mendengar kabarnya bahwa perburuan di tepi laut itu sangat banyak, katanya. Para menteri pun berkata, "Daulat tuanku, benarlah seperti titah paduka yang mulia itu. Hamba juga mendengar hal yang sama." Maka Payatu Nakpa berkata, "Jika demikian, kerahkan seluruh rakyat kita. Besok kita akan pergi berburu ke laut itu." Para menteri Halu Balang pun berkata, "Daulat tuanku, segala perintah paduka yang maha mulia akan hamba laksanakan." Keesokan harinya, Baginda pun berangkat bersama para menteri dan pemimpin pasukan, kemudian diiringi oleh para rakyat. Setelah itu, orang itu menghadap Baginda dan berkata, "Daulat tuanku, di hutan tepi sebelah laut banyak jejaknya." Maka Baginda pun berkata, "Baiklah, besok pagi kita pergi berburu." Setelah keesokan harinya, jaring dan jerat pun ditahan oleh orang-orang. Lalu segala rakyat pun masuk ke dalam hutan itu, berkeliling untuk berburu dari pagi hingga matahari tenggelam. Tidak seekor perburuan pun didapat. Maka Baginda pun kebingungan. Baginda pun menyuruh untuk melepaskan anjing-anjing perburuan itu. Baginda pun mengatakan, "Apa yang digonggong oleh anjing itu?" Maka mereka pun berkata, "Daulat tuanku, hamba mohon ampun dan karunia. Ada seekor pelanduk putih sebesar kambing dengan tubuh yang berkilauan. Itulah yang dikejar oleh anjing itu. Namun, pelanduk tersebut tiba-tiba menghilang dari pantai ini." Setelah Baginda mendengar ucapan orang itu, maka Baginda pun berangkat berjalan kepada tempat itu. Maka Baginda pun bertemu dengan sebuah rumah dengan sepasang orang tua duduk, merawa dan menjerat. Maka hamba raja itu pun menyampaikan titah Baginda kepada orang tua tersebut. Kemudian orang tua itu berkata, "Daulat tuanku, sesungguhnya Patik adalah hamba yang setia kepada Duli yang maha mulia. Dahulu, Patik berasal dari kota Maligai. Ketika Paduka Nenda berangkat untuk membangun negeri di Ayutthaya, Patik pun diperintahkan untuk turut mengiringi perjalanan Paduka Nenda. Namun ketika Paduka Nenda tiba di tempat ini, Patik jatuh sakit, sehingga ditinggalkan di tempat ini." Titah Baginda berkata, "Siapa namamu?" Maka ucapnya, "Nama Patik Encik Tani." Dan pada malam itu, Baginda pun berbicara dengan segala menteri Halu Balangnya untuk membangun negeri pada tempat pelanduk putih itu. Setelah keesokan harinya, segala menteri Halu Balang pun menyuruh orang mudik ke kota Maligai dan ke perahu mengerahkan segala rakyat hilir membangun negeri itu. Setelah semua menteri dan Hulu Balang diberi tugas oleh Baginda sesuai dengan kelompok masing-masing, Baginda pun kembali ke kota Maligai. Setelah 2 bulan berlalu, negeri itu pun selesai dibangun. Maka Baginda pun berpindah ke hilir untuk menetap di negeri yang telah dibangun tersebut. Dan negeri itu diberi nama Patani Darussalam. Adapun pangkalan di tempat pelanduk putih itu menghilang, berada di pintu gajah hingga ke hulu jembatan Kedi. Pangkalan itulah tempat Encik Tani biasa naik turun untuk menangkap ikan dan menjerat binatang. Sesungguhnya, nama negeri itu diambil berdasarkan cerita tentang pelanduk yang menghilang di tempat tersebut. Demikianlah kisahnya.